Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa a'ibatu lil muttaqin wa ridwana lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, rekan-rekan yang sangat berbahagia, pertama-tama puji dan syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena di malam yang penuh barokah ini, pada kesempatan kali ini kita diberi nikmat kesehatan, kesempatan sehingga dapat berkumpul bersama di tempat ini dalam rangka untuk melaksanakan satu agenda kelembagaan, yakni press conference menyoal dua fenomena yang terjadi dalam ruang lingkup nasional dan internasional. Yang pertama terkait dinamika perpolitikan yang ada di negeri kita hari ini, dan secara internasional menyikapi bentuk kebiadaban Zionis Israel dalam melancarkan serangan secara brutal yang bertentangan dengan moral kemanusiaan dan moral keagamaan. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada guru kita Nabi Muhammad SAW. Baik rekan-rekan sekalian, rekan media yang sama berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini kami dari Pimpinan Pusat Lingkar Dakwah Mahasiswa Indonesia sebagai satu entitas OKP nasional sedang melakukan semacam pernyataan sikap dalam agenda press conference yang mengangkat tema arah politik PPI dan pembantaian Zionis Israel di jalur Gaza Palestina. Dan tentu saja yang pertama menyikapi terkait kondisi negeri kita hari ini, wabil khusus seputar yang berhubungan dengan kontestasi pemilu 2024 yang akan dilaksanakan beberapa bulan ke depan. PPI menganggap dan berkepentingan untuk menyampaikan semacam edukasi dan pernyataan sikap guna untuk yang pertama sebagai edukasi kepada masyarakat, dan yang kedua sebagai langkah konkret LIPMI sebagai satu entitas OKP untuk menentukan arah dan kebijakannya. Dan ini erat kaitannya wabil khusus dengan terkait putusan Mahkamah Konstitusi yang menyoal seputar batas umur cawapres yang secara tidak langsung disinyalir ada praktik kolusi dan nepotisme yang diorkestrai oleh salah satu pimpinan lembaga negara. Dan ini juga lah yang selama ini sejak runtuhnya rezim otoritarian dalam mengubur dalam dua penyakit yang sudah mengakar kuat, yakni kolusi dan nepotisme, hari ini kejadian dengan skema yang berbeda tetapi secara substansi itu sama. Oleh karena itu kami yang tergabung dalam Pimpinan Pusat Lingkar Dakwah Mahasiswa Indonesia berkepentingan untuk menyampaikan sikap kelembagaan yang insya Allah akan disampaikan oleh Ketua PPLIPMI Abangda Sohib Asrullah dan Abangda Sohib Andi Muhammad Solihin selaku Sekjen PPLIPMI. Dan untuk lebih memanfaatkan waktu yang ada kepada Ketua PPLIPMI Abangda Sohib Asrullah, dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, teman-teman media yang hadir pada kesempatan kali ini, salam mahasiswa, salam kemerdekaan Palestina, dan salam kewarasan kebangsaan. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya mewakili keluarga besar Pimpinan Pusat Lingkar Dakwah Mahasiswa Indonesia bersama jajaran teras pengurus PPLIPMI ingin menyampaikan beberapa hal yang berkenaan dengan fenomena politik kebangsaan akhir-akhir ini yang sedang terjadi di Republik ini, yang sedang terjadi di bangsa yang kita cintai bersama ini. Dan tentu saja tak lupa kita
berikan concern khusus adalah dinamika dan fenomena yang terjadi pada saudara-saudara seiman kita, saudara-saudara sekemanusiaan kita yang ada di jalur Gaza Palestina, yang sedang tersakiti, dirobek kemanusiaannya, dimusnahkan harkat dan martabat kehidupannya oleh kaum Zionis Israel yang terus melakukan perbuatan penjajahan yang tentu saja bertentangan dengan hakikat kemanusiaan manusia yang sangat tidak manusiawi. Dalam dua fenomena ini, teman-teman sekalian, pimpinan Pusat Lingkar Dakwah Mahasiswa Indonesia memandang bahwa mencermati fenomena politik kebangsaan yang terjadi hari ini, Lingkar Dakwah Mahasiswa Indonesia memiliki pandangan bahwa demokrasi kita sedang mengalami satu degradasi. Demokrasi kita sedang mengalami satu defisit nilai yang merupakan fondasi bagi tegaknya kehidupan berbangsa dan bernegara yang sehat. Poin yang pertama yang mendasari bagi sikap PPLIPMI yang menilai demokrasi kita sedang mengalami satu degradasi adalah adanya satu bypass terhadap ketentuan konstitusi dan pengabaian cross-cutting authority atau overlapping terhadap kewenangan institusi lembaga negara yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dengan melakukan satu bypass terhadap kewenangan yang seharusnya dilekatkan kepada DPR dan pemerintah, tapi MK melakukan positif legislator yang sebenarnya bukan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, PPLIPMI berpandangan bahwa apa yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi adalah bentuk pembangkangan terhadap nilai-nilai konstitusi dan konstitusionalisme terhadap konstitusi. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, kita harus mendorong kepada seluruh elemen bangsa, civil society, khususnya kepada para pemuda yang tergabung dalam UKP nasional, untuk terus menyuarakan ini, untuk terus menjuru bicara fenomena dan kondisi bangsa yang sedang sakit hari ini. Karena ini merupakan cara kita sebagai akumulasi energi pemuda agar terus merawat kesehatan bangsa dan republik ini dalam gravitasi yang ideal sebagai satu bangsa. Yang kedua, teman-teman sekalian, adanya satu sinyalmen yang kuat yang teman-teman LIPMI melihat telah terjadi satu praktek kolusi dan nepotisme dalam transisi kepemimpinan nasional yang dilakukan oleh stakeholder negara yang memiliki satu akibat terhadap jatuhnya wibawa kelembagaan negara sebagai satu institusi yang bermartabat. Dan yang kedua adalah jatuhnya penghormatan dan spirit hak-hak asasi manusia yang merupakan eksponen utama dalam perjalanan kehidupan bangsa dan negara. Salah satu yang menjadi praktek yang kita senyalakan buat terjadinya kolusi dan nepotisme adalah
dikabulkannya putusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan yang dilakukan oleh salah satu mahasiswa dan UNS yang dalam positannya jelas memasukkan objek konsideran adalah putra presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai sampel yang dijadikan sebagai contoh pemimpin muda yang punya potensi maju sebagai calon presiden atau wakil presiden hanya karena terkendala usia. Tetapi di saat bersamaan yang menguji dan memutus objek yang disengketakan di Mahkamah Konstitusi adalah tak lain dan tak bukan Ketua Mahkamah Konstitusi yang merupakan paman dari yang bersangkutan sekaligus keluarga dari Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Ini merupakan satu bentuk pelanggaran terhadap prinsip utama peradilan konstitusi yang kita kenal dengan prinsip nemo judex in nos in propria causa. Ketidakbolehan keterlibatan mengadili pada satu kasus yang memiliki kaitan terhadap ikatan keluarga karena berpotensi konflik of interest, konflik kepentingan dalam putusan. Oleh karena itu dalam menyikapi fenomena ini, rekan-rekan sekalian, kami dari PP LIPMI mendorong kepada Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang diketuai oleh seorang negarawan, Profesor Dr. Jebli Asidiki, Begawan Tata Negara Republik ini, bersama seluruh anggota MKMK untuk mengusut tuntas dan bersikap tegas atas praktek yang terjadi dan dipertontonkan secara vulgar agar bisa menjadi satu edukasi ketatanegaraan, edukasi konstitusionalitas, dan edukasi terhadap penghormatan hak-hak asasi manusia dan demokrasi. Oleh karena itu, MKMK harus independen dan tidak takut terhadap tekanan manapun untuk mengambil positioning dan keberpihakan terhadap nilai-nilai konstitusi dan konstitusionalisme demi tegaknya demokrasi. Karenanya, dengan kehadiran MKMK ini sekalipun tidak akan mengubah substansi putusan Mahkamah Konstitusi yang telah dibacakan secara terbuka dan mengikat secara final and binding. Dia bersifat final dan mengikat. Tetapi demi tegaknya kehormatan dan kewibawaan Mahkamah Konstitusi yang sedang mengalami distrust luar biasa di tengah-tengah masyarakat akibat putusan yang membypass dan overlapping institusi negara itu harus ditegakkan. Yang ketiga, saya kira akan dilanjutkan oleh Sekjen PP LIPMI, Bung Andi Muhammad Solihin. Silakan. Kemudian selanjutnya masih dalam kaitannya dengan arah politik pimpinan pusat dan Karda Mahasiswa Indonesia untuk menyikapi tahun elektoral. Di Karda Mahasiswa Indonesia siap untuk mengawal pemilihan umum untuk berlangsung dengan luber dan jurdil, dan tentunya di Karda Mahasiswa Indonesia akan melakukan aksi-aksi edukatif dan bekerjasama dan berkolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat agar pemilu ini bisa berjalan dengan baik, dan tentunya semua elemen masyarakat yang terlibat sadar dengan suara yang ia miliki, sehingga setelah memilih calon yang dipilih dalam pemilu tersebut, baik di tingkat yang paling tinggi hingga yang paling rendah, semua elemen masyarakat memilih dengan sadar dan siap untuk mengkritik ke depannya. Dan begitu pula standing position dari ini bahwa kita akan mengawal pemilu ini dengan berbagai
aksi edukatif dan kolaboratif menuju tahun elektoral tahun 2024. Rekan-rekan media dan teman-teman sekalian, terkait dengan dinamika yang sedang terjadi di Palestina, khususnya yang sedang melanda saudara-saudara kita di jalur Gaza, sikap PPLIPMI tegas dalam menyikapi persoalan ini. Yang pertama, tentu saja kita menyampaikan ucapan dan rasa duka yang amat mendalam atas tragedi kemanusiaan, pembantaian, genosida, pembunuhan ras etnik yang dilakukan oleh Zionis Israel, yang tidak lagi melihat satu angle kemanusiaan, penghormatan atas harkat dan martabat, hak untuk hidup atas kemanusiaan manusia rakyat Palestina di jalur Gaza. Oleh karena itu, kami mendukung seluruh aksi yang dilakukan oleh elemen masyarakat, baik civil society, NGO, OKP kepemudaan, dan masyarakat umum untuk terus menyuarakan sikap dukungan terhadap perjuangan, bantuan, dan rasa kemanusiaan kepada saudara-saudara semanusia kita di Palestina, saudara-saudara seiman kita di Palestina, dan saudara-saudara kebersamaan kita atas ketertindasan rakyat Palestina, khususnya di jalur Gaza yang dilakukan oleh Zionis Israel. Terjadinya satu pembantaian, pembunuhan terhadap anak-anak yang tidak berdosa, wanita, orang yang tidak terlibat dalam peperangan atau yang tidak terlibat dalam kombatan. Israel terus saja melakukan serangan membabi buta tanpa menghiraukan nilai-nilai internasional dalam mempertimbangkan hakikat kehidupan. Ini satu bentuk pengkhianatan terhadap hukum internasional dan sikap pembangkangan terhadap nilai-nilai kemanusiaan secara universal. Oleh karena itu, kami dari PPLIPMI secara tegas mengutuk dan mengecam apa yang dilakukan oleh Zionis Israel, dan kita bersama-sama dengan rakyat Palestina, khususnya di jalur Gaza, untuk terus berjuang, mendorong, memperjuangkan kemerdekaannya, dan sikap ini tidak akan berhenti sampai Palestina merdeka, tegak lehernya, terbebas dari penjajahan Zionis Israel. Yang kedua, teman-teman sekalian, kita tentu mendorong dan mendesak pemerintah Republik Indonesia. Dalam hal ini adalah yang kami muliakan, Presiden Joko Widodo beserta seluruh perangkat negara yang relevan untuk mengurus bidang luar negeri, agar proaktif dan semakin progresif memperjuangkan hak-hak kemanusiaan, hak-hak konstitusionalitas, dan hak-hak hidup saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Sebagai negara muslim terbesar di dunia, kita tentu berharap Presiden Joko Widodo menjadi leading sektor untuk mengkonsolidasi seluruh pemimpin negara-negara Islam, khususnya yang memiliki perbatasan di negara Palestina, di Arab Spring, agar mampu memberikan tekanan kuat kepada Israel dan tidak takut terhadap segala bentuk tekanan yang dilakukan oleh Amerika sebagai antek-antek Zionis dan negara-negara Barat, khususnya di negara-negara Eropa, terhadap segala bentuk tekanan yang diberikan. Kita di PPLIPMI, seluruh pengurus
dan kader di seluruh Indonesia bersama-sama di belakang pemerintah dan seluruh masyarakat global untuk mendorong kemerdekaan Palestina, untuk mengadvokasi agar segala bentuk bantuan kemanusiaan mampu diakses di tengah-tengah krisis yang terjadi, agar mampu merecover apa yang sedang menjadi pesakitan dan kesakitan saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Ini adalah bentuk solidaritas kita. Ini adalah bentuk perjuangan kita. Ini adalah bentuk manifestasi atas panggilan kemanusiaan, panggilan keagamaan, dan panggilan konstitusi agar kita menghapuskan segala bentuk penjajahan di atas dunia karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Selanjutnya, Pak Sekjen, silakan. Selanjutnya, yang ketiga, Lingkar Dakwah Mahasiswa Indonesia juga mengarahkan kepada seluruh pengurus pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan daerah, dan seluruh kader di seluruh Indonesia untuk melakukan berbagai hal. Yang pertama, untuk melantunkan doa yang terbaik dan melaksanakan sholat gaib bagi kaum muslimin yang menjadi korban di Palestina. Doa-doa tersebut akan dilantunkan oleh pengurus LIPMI di seluruh Indonesia dalam sholat-sholatnya, dalam berbagai waktu yang dimiliki, dengan doa yang terbaik, sehingga kita mengharapkan apa yang terjadi di Palestina segera diselesaikan. Kemudian yang kedua, melaksanakan penggalangan donasi dan aksi-aksi sosial, aksi kerelawanan untuk menghimpun berbagai aset material maupun non material untuk mendukung aksi di Palestina. Kemudian yang ketiga, menggaungkan dukungan melalui media-media sosial, melalui media-media yang dimiliki oleh berbagai elemen di Indonesia, digaungkan dari Sabang sampai Merauke oleh seluruh elemen masyarakat dan khususnya pengurus LIPMI, agar masyarakat terus teredukasi dengan informasi-informasi yang terjadi di Palestina dan terus mendorong agar konflik dan Zionis Israel bisa diusir dari tanah Palestina. Langkah-langkah tersebut akan terus dilakukan sejak beberapa bulan yang lalu, sejak LIPMI berdiri hingga bisa diusirnya Israel dari tanah Palestina. Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, baik rekan-rekan sekalian dan bersama media, itulah tadi pernyataan sikap kelembagaan dari LIPMI yang disampaikan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Lingkar Dakwah Mahasiswa Indonesia, Abang Nasrullah Surumur, dan Abang Sohib Andi Muhammad Solihin selaku Sekjen LIPMI. Dan pada kesempatan kali ini kami persilahkan kepada rekan-rekan jika ada yang ingin dipertanyakan atau ada yang ingin diperjelas terkait yang disampaikan oleh LIPMI tadi dalam press conference. Ya, silakan. Silakan sebut pertanyaannya dan nama. Ya, izin Pak Ketua Umum LIPMI, saya Boy Pratama Syam ingin bertanya. Pertanyaannya, posisi atau keberpihakan LIPMI dalam langkah politik 2024. Itu pertanyaan. Masih ada? Langsung dulu. Ditampung pertanyaan. Ya, baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, terima kasih kepada teman-teman LIPMI yang memberikan kami kesempatan untuk menghadiri press conference ini. Mungkin satu isu yang ingin kami tanggapi terkait judul yang ditawarkan oleh teman-teman LIPMI, baris keduanya kejahatan kemanusiaan Zionis Israel. Jadi menarik karena kami dapat info bahwa Ketua LIPMI ini baru datang dari Jakarta dari pagi, dan kalau tidak salah ya masih terpasang kita beliau ya. Masih. Ya, jadi ini
saya rasa mewakilkan semangat LIPMI yang berpusat di Makassar, hadir di Jakarta untuk bersama-sama mengawal kemerdekaan Palestina. Hari ini juga kita lihat di kota terbesar di dunia, di London ada, di Prancis ada, di Amerika, New York juga ada. Ini perlu diapresiasi juga semua semangat dari seluruh masyarakat dunia. Yang ingin kami tanyakan, ya sebenarnya simpel, ya karena di orasi yang kami dapat dari Pak Ketua LIPMI ini menyebut bahwa Palestina adalah akidah kita. Ya, mungkin itu bisa dielaborasi lagi apa maksud dari itu, dan mungkin disampaikan bagaimana semangat para teman-teman yang hadir di depan Dubes Amerika. Kemudian yang kedua, apa langkah komitmen ini sebagai OKP nasional, khususnya dalam bidang mahasiswa terkait advokasi Palestina ini. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kami buka satu kesempatan untuk rekan-rekan yang ingin menyampaikan. Silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya wartawan dari Gramedia menanyakan terkait dengan isu yang hari ini lagi hangat kepada kawan-kawan ini, bahwa pernyataan Pak Prabowo bahwa dinasti memang ini telah menjadi darah dan daging Indonesia sendiri. Ataukah pernyataan dari Fahri Hamzah sendiri bahwa tidak ada politik dinasti dalam sistem kedemokrasian? Bagaimana pendapat Rimi tentang itu? Terima kasih. Ya, baik, kami cukupkan 3 penanya untuk sesi kali ini, dan lebih mempersingkat waktu yang ada, kami persilahkan kepada Abang Rasulullah untuk menjawab dari 3 penanya tadi. Terima kasih teman-teman media atas pertanyaan yang diberikan. Terkait dengan pertanyaan pertama, teman-teman sekalian, berkenaan dengan sikap dan arah PPLIPMI secara eksplisit menyongsong kandidasi dan proses menuju tahun 2024 di 14 Februari pada saat pemilihan umum presiden dan wakil presiden dan pemilihan umum legislatif. Teman-teman sekalian, prinsip yang dipegang oleh kawan-kawan LIPMI, sohib-sohib LIPMI, itu tidak bisa dilepaskan dari garis utama gravitasi fundamental agama. Apa yang menginspirasi itu lahir dari satu credo dalam agama, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Tuhan itu tidak akan mengubah nasib satu kaum kalau bukan kaum itu sendiri yang mengubah nasib. Nah, terkait dengan pertanyaan yang pertama, sikap PPLIPMI jelas. Pertama, kita bersama-sama dengan elemen masyarakat yang menghendaki adanya perubahan menjadi jauh lebih baik dari kondisi hari ini, baik dalam konstelasi politik, dalam proses penegakan hukum yang harus berintegritas, independen dan imparsial, dalam kehidupan berdemokrasi yang harus menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia dan hak konstitusional negara, dan penghormatan terhadap kewibawaan institusi negara sebagai perwajahan simbol kedaulatan rakyat yang dibagi ke dalam 3 cabang, baik kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Dan kedua, teman-teman sekalian, teman-teman LIPMI tentu terus bersama dengan elemen masyarakat dan segenap pemuda yang konsisten untuk mengawal tegaknya nilai-nilai
anti korupsi, anti kolusi, dan anti nepotisme. Artinya apa teman-teman sekalian? Seluruh praktek-praktek yang punya indikasi terkait dengan langkah-langkah politik, langkah-langkah nepotisme, baik dalam teman-teman PPLITMI ini tentu menganggap kita harus menyehatkan kondisi yang lagi sakit, dan cara untuk menyehatkannya adalah melakukan perubahan dan perbaikan. Karenanya kita mengaminkan seluruh agenda kebaikan, seluruh agenda perubahan, dan kita tentu mengawal proses yang telah berjalan secara baik agar semakin ditingkatkan, dan mengawal satu proses yang bermartabat agar terus dan meningkat nilai-nilai martabat dalam prosesnya. Dan yang paling utama adalah menjaga keberlangsungan pemilu ini agar berlangsung secara jujur, bebas, langsung, imparsial, dan institusi negara tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pemenangan salah satu paslon. Sehingga sikap PPLITMI jelas berpihak kepada perubahan dan perbaikan menuju bangsa yang lebih baik, bangsa yang baudatun thayyibatun warahun ghafur. Sebagai pemuda tentu saja menginginkan adanya perubahan, karena perubahan inilah kata kunci untuk menuju ke tujuan negara sebagaimana yang termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Selanjutnya, mari kita tambahkan oleh Pak Sekjen. Ada dari teman-teman? Lanjut? Ya, lanjut. Terkait dengan pertanyaan yang kedua, teman-teman sekalian, bagaimana tanggapan kita terhadap aksi yang dilakukan oleh Zionis Israel dan langkah konkret yang dilakukan oleh teman-teman PPLITMI dalam mengawal dan mengadvokasi sikap PPLITMI dalam mengawal isu dan fenomena internasional dan isu universal kemanusiaan terkait dengan aksi pembantaian Zionis Israel dan langkah konkret PPLITMI. Rekan-rekan sekalian, LITMI berpandangan bahwa apa yang dilakukan oleh Zionis Israel itu merupakan satu bentuk genosida terhadap kemanusiaan yang ada di jalur Gaza. Kita melihat adanya standar ganda yang dilakukan oleh PBB, khususnya yang dimotori oleh Amerika dan negara-negara Barat Eropa terkait dengan menyikapi dinamika yang terjadi dan eskalasi yang terjadi di jalur Gaza. Kita mengambil contoh misalnya, sekarang ada dua perang yang terjadi, perang antara Ukraina dan Rusia, dan upaya pembelaan terhadap penindasan penjajahan yang dilakukan oleh Gaza, Palestina terhadap Israel. Tetapi dari dua sikap ini kita melihat dunia internasional mengambil sikap standar ganda dan hipokrasi, melakukan sikap kemunafikan internasional. Di satu sisi menganggap bahwa yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina adalah bentuk agresor, penjajahan, pembantaian, pembunuhan. Tapi ketika bersikap melihat fenomena di Palestina, khususnya di jalur Gaza, justru melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Israel adalah bentuk pembelaan terhadap serangan yang dilakukan oleh Palestina. Lupa bahwa apa yang dilakukan oleh Gaza, pejuang-pejuang yang ada di Gaza, Palestina, adalah bentuk akumulasi perlawanan dari puluhan tahun yang dilakukan oleh Zionis Israel dengan tindakan kolonialisme dan imperialismenya dan mengokupasi teritorialnya secara politik dan wilayah. Karenanya kita mendesak
dunia internasional PBB, dan secara khusus kepada negara-negara Islam yang tergabung dalam UPI, bersikap tegas. Ya, baik rekan-rekan sekalian yang sama berbahagia, itulah tadi sedikit pernyataan sikap kelembagaan yang disampaikan pada PPILMI. Mengenai yang pertama terkait arah politik PPILMI dalam konteks pemilu 2024, dan yang kedua terkait kejahatan kemanusiaan Zionis Israel. Dan tentu saja ini merupakan salah satu ikhtiar yang dilakukan oleh PPILMI dalam hal edukasi untuk memperbaiki sirkulasi korupsi nasional yang saat ini sedang tidak baik saja. Dan ini juga salah satu upaya untuk mentorpedo adanya upaya praktik kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh petinggi negara maupun secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang kedua, terkait kejahatan kemanusiaan Zionis Israel, langkah yang diambil oleh PPILMI per hari ini merupakan wujud manifestasi terkait amanat moral konstitusi, yang kedua moral kemanusiaan, dan yang terakhir yang paling utama adalah moral keagamaan. Dan semoga kelak sejarah telah mencatat di mana posisi PPILMI bersikap terkait dua isu ini. Dan sekali lagi kepada rekan-rekan media, terima kasih atas waktunya, dan semoga sesi penyampaian pernyataan sikap dan sesi dialog tadi telah mewakili dari apa yang kita ingin bahas pada sesi press conference malam hari. Sekian dari kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang umur perjuangan, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup Palestina. Takbir! Allah! Takbir! Allah! Takbir! Allah!